Selamat pagi, selamat siang. Oh, itu ada saudara kita dari Serpong. Vivin, Alex, luar biasa ikut gabung. Ya, untuk belajar firman Tuhan. Ya, kayak kenalan itu. Maaf ya, terlambat. Oke. Aduh, sebentar. Saya di kamarnya salah satu anak yang punya rumah, ternyata nggak ada kursinya. Jadi dari panik cari kursi. Baik. Tema kita hari ini dipilih dari dua saudara kita, orang Tulungagung dan orang Tegal. Temanya banyak kita sebutkan. Jangan padamkan api yang Tuhan taruh di hati kita. Biarkan api itu terus menyala dan berkobar-kobar. Saudara, kalau kita mendengar kata api, jangan langsung bilang, aduh panas. Jangan. Mendengar kata api, itu artinya power, kuasa, tenaga, kekuatan. Dan selalu menghasilkan panas. Nah, yang belajar teknologi, yang belajar tentang mesin, ya, yang belajar tentang mesin-mesin, motor atau apa saja, ya, itu pasti akan tahu arti api. Tidak ada tenaga yang dihasilkan dan tidak ada mesin yang bisa menyala kalau tidak ada apinya. Kelahiran gereja yang pertama di bumi, ya, kelahiran gereja yang pertama di bumi, masih ingat Kisah Rasul 2? Setelah bahasa asing yang mereka ucapkan, lalu tertulis dengan jelas di atas kepala 120 murid itu ada api. Ya, di atas kepala mereka ada api. Saudara, dan Roh Kudus itu digambarkan dengan api. Dan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air. Tetapi akan datang waktunya dia akan membaptis kamu dengan api. Nah, jadi api itu adalah sesuatu yang bukan cuma sangat penting, tapi mutlak penting di dalam gereja. Karena gereja mula-mula selalu dimulai dengan api yang menyala. Puji Tuhan. Tahun 72 bulan Agustus, ya, itu kelahiran saya sebagai hamba Tuhan. Jadi bulan ini berapa hari lagi, 6 hari lagi, saya akan mensyukuri 51 tahun Tuhan percayakan saya untuk ada di pekerjaannya. Nah, tim yang dibentuk tahun 72 bulan Agustus itu dan keliling ke seluruh Indonesia, bahkan Yermiarim sampai ke Bangkok, sampai ke Filipina waktu itu. Namanya tim api menyala. Keren ya saudara? Nah, puji Tuhan. Setelah 51 tahun berjalan, saya bersyukur, Papa, terima kasih. Api itu tetap menyala di hidup saya. Dan diwariskan, diteruskan juga oleh istri saya. Dan diteruskan oleh banyak anak-anak saya. Dan semua saudara yang terlibat api. Ya, tim kami dulu namanya tim api menyala. Wah, itu seru benar kalau saya cerita tahun 70-an itu ya. Setan-setan itu takut kalau tim api menyala itu datang. Orang yang kerasukan setan belum diapa-apakan sudah teriak-teriak sendiri. Karena api itu membuat panas. Mereka nggak tahan. Nah saudara, saya nggak tahu kenapa saudara kita Filipus dan Niken ini memberi tema tentang api ini. Nah, tolong cari di 1 Tesalonika 5 ayat berapa ya? Jangan padamkan roh. Tolong ya, carikan ayat itu 1 Tesalonika 5 atau Efesus 1. Ya, sambil nunggu ya, saya lanjutkan.
Nah, jadi pertama kali saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, maka api itu sudah bekerja di hidup kita. Nah, api itulah yang mendorong kita untuk terus melakukan ya apa saja yang Tuhan suruh kita lakukan. Saudara, awal-awal saya pelayanan, ya itu ke desa-desa, ke lembah-lembah, ke gunung-gunung. Pertama kali saya ke pedalaman, ya itu pedalaman Sulawesi Utara tahun 74. Saya cuma cerita, tahun 74 di bawah pimpinan dua hamba Tuhan, ya satu Yeremia Rim, sudah Tuhan panggil, kedua Bapak Alex Tuarita, orang Maluku, sudah dipanggil Tuhan juga. Kami ada di Sulawesi Utara tahun 74. Saudara, waktu itu jarang ada mobil. Angkot enggak banyak juga. Nah ini ayat yang ke-19. Jangan padamkan roh. Ayat jangan memadamkan roh. Jangan dipadamkan roh itu. VS, janganlah mengekang roh Tuhan. Nah TSI-nya lebih bagus. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu masing-masing. Nah TSI-nya lebih jelas ya. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Itu api. Nah saya cerita ya. Jadi awal saya pelayanan itu bukan di kota besar. Pertama kali keluar Jawa. Saudara, saya lupa tanggalnya tapi itu bulan April tahun 74. Itu juga pertama kali saya itu naik pesawat seumur hidup. Waktu itu Garuda Fokker 28. Saya nggak akan lupa tiketnya waktu itu 13.600 rupiah. Surabaya, Manado. Nah di situ saya bergabung dengan tim Api Menyala. Kami jalan ke desa-desa. Ya sekretariat kami waktu itu di sebuah desa kecil namanya Tumaluntung. Ya di kecamatan Kauditan. Nah itu dekat dengan daerah Air Madidi. Nah saudara, kami pelayanan ke Sukur, Suaan, Lembean, apa daerah situ. Itu jalan kaki. Nggak ada mobil. Kalau toh ada, mahal. Kami nggak mungkin bisa sewa mobil itu. Nah kami kalau jalan pulang malam, kalau nggak bawa lampu petromak yang dipompa itu, atau bawa obor. Ya, susah cari senter zaman itu. Nah terus kami pindah. Sampai saudara dari Manado, kami langsung ke paling selatan di Amurang. Nah tahun itu dari Manado ke Amurang itu naik bis. Bisnya itu campur, bawa sayur, bawa ayam, ya bawa babi, sayur semua campur jadi satu. Ya waktu itu hampir 10 jam di perjalanan dan sering dorong bisnya itu karena banyak lubang. Nah sekarang Manado, Amurang paling enggak 2-3 jam sudah. Nah dari Amurang nggak ada jalan, nggak ada mobil lagi. Kami ke kampung-kampung jalan kaki atau naik pedati. Pedatinya itu ditarik sapi. Ya dan jalannya bukan jalan aspal, jalan batu. Saudara tahu pedatinya rodanya roda kayu yang dilapisin besi. Waduh ini punggung sakit semua. Ya kesilian, ketumpaan, ketombatu. Waduh saya nggak tahu lagi sampai ke kampung-kampung sana. Nah dari situ kami pindah. Mulai ke Modo Inding. Ya sampai ke Langoan. Sampai Tompaso Baru, Tompaso Lama. Oh terus kami keliling ke desa-desa itu. Zaman itu. Pulang dari sana. Hidup saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, lalu tahun 75 bulan November. Saya diutus lagi ke Kalimantan Timur. Ya, jadi itu pertama kali saya naik kapal laut. Saya nggak akan lupa nama kapal lautnya itu kapal laut Pulau Sonit. Ya, dan ternyata kapal itu waktu balik ke Surabaya, kami turun Balikpapan, kapal itu tenggelam. Nah, dari Balikpapan, berapa hari di sana kami naik mobil ke Handil namanya. Belum ada jalan tembus Balikpapan Samarinda. Terus kami naik speedboat nyebrang ke kota Samarinda. Di Samarinda berapa hari, lalu kami naik taksi air istilahnya dari pelabuhan Sungai Mahakam Samarinda. Ya kira-kira 21 jam kami turun di Melak.
Nah, dari Melak itu kami jalan kaki ke kampung-kampung. 6 suku Dayak yang Tuhan percayakan. Ya, Dayak Tonyoi, Bentian, Benoa, Kenya, Punat, dan satu saya lupa suku Dayak apa ini. Saudara, dari awal November sampai awal November 75 sampai akhir April 76, saya ada di pedalaman. Ya, zaman itu nggak ada pisau cukur, gunting cukur, tidak ada. Kalau lihat foto saya tahun itu, saya pernah gondrong, awas tertawa ya. Nah, saudara, nggak ada kamar mandi. 6 bulan kami di kampung-kampung itu nggak ada kamar mandi. Semuanya di sungai. Hebat sekali. Betul. Filipus nulis, api Roh Kudus itu juga memberikan kekuatan, sukacita. Berjalan tidak lelah, rasa sakit di badan jadi sukacita. Amin. Betul sekali. Nah, karena awal saya pelayanan, itu dibawa Tuhan ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman. Dan rupanya itu memang panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Bersyukur. 26 Agustus, 6 hari lagi, 51 tahun Tuhan percayakan saya menjadi rekan sekerjanya. Dan api itu tidak padam sampai hari ini. Tetap mengucap syukur. Dan berjalan bersama api itu tetap ada kekuatan, ada power yang luar biasa. Coba buka lagi 1 Tesalonika 5, 19 terjemahan sederhana Indonesia, TSI-nya. Keren sekali. Jangan padamkan api itu. Ya. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu masing-masing. Jangan padamkan. Ayo tetap semangat. Ya, mengerjakan panggilan Tuhan yang luar biasa. Tahun 81 bulan Juli, kira-kira tanggal 19, saya lupa tepatnya. Itu pertama kali saya keluar negeri, meninggalkan Indonesia. Ya, tujuan pertama itu Los Angeles, Amerika Serikat. Waktu itu belum ada pesawat yang langsung, jadi harus turun Singapura, bermalam di Singapura. Ya, 2 malam di sana, tunggu pesawat berikut, terbang lagi. Nah, dari tahun 81 Tuhan bawa ke banyak negara di dunia, juga sampai hari ini. Oh, sekarang Amurang Manado cuma 1,5 jam ya. Nah, dulu hampir 10 jam. Tahun 74 itu. Ya, saudara, ini yang Tuhan kerjakan. Dan bersyukur apa yang Tuhan percayakan. Api itu memberi kekuatan. Api itu memberi semangat. Api yang berkobar itu memberi tenaga baru terus. Nah, maka itu nggak boleh loyo dalam pelayanan. Ya, kalau ayatnya mengatakan janganlah padamkan api Roh Kudus, berarti api itu bisa padam? Bisa. Maka itu jangan dipadamkan. Karena api itu bisa padam. Kapan api itu padam? Cuma karena satu. Kita tidak taat. Ketika kita tidak taat, api itu langsung mati. Maka itu selalu taat. Walaupun gak enak, walaupun sakit, walaupun berat, walaupun capek, walaupun kekurangan ini, kekurangan itu. Ya Henry, terima kasih baru gabung. Api itu tidak boleh padam. Difitnah, dihina, dituduh, disalahkan, tetap berjalan. Tidak boleh stop. Api itu setan paling tidak suka. Membuat kita jadi stop melayani. Roma 12. Saya lupa di ayat mana itu ya. Coba Roma 12. Filipus, tetap semangat melayani Tuhan. Saya cari nanti ayatnya di mana. Ya seperti tadi sebelum kita mulai. Padahal tadi ini cuma diundang makan-makan. Karena ada anak ulang tahun dari teman saya. Nih tiba-tiba orang banyak kumpul. Ya udah yuk buat suruh sharing. Maka itu saya mendadak tadi. Langsung Filipus mungkin masih di gereja. Saya telepon gak diangkat. Nah karena minta ya udah. Terus naik lagi. Terus turun lagi. Terus lagi. Iya.
Oke, mulai 9. Ya, mulai 9. Inilah kekuatan api yang Tuhan sudah taruhkan di hidup kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura. Api itu selalu membakar yang kotor. Api itu selalu membersihkan sikapnya. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau api itu tetap berkobar di hidup kita, maka nggak ada kepura-puraan di hidup kita. Kasih itu tetap nyata. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tadi sebelum mulai Filipus berkata, salah satu tujuan tema ini kita pelajari. Jangan kita padam untuk saling mengasihi, untuk selalu berbuat baik. Lihat ya, ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Woi, luar biasa saudara. Nggak ada kepura-puraan. Ayat 9. Ya, selalu semangat untuk saling mengasihi. Ya, saling mendahului memberi hormat. Jangan minta dihormati dulu. Lihat ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah, oh haleluya, rohmu menyala-nyala dan layanilah Yahweh. Coba dari ayat 11, berapa terjemahan Filipus? Oh, rupanya ada orang Manado juga ikut ini memberi komen. Puji Tuhan. Woi, anak saya dari Nabire Ruth di James. Ancoa, udah balik Nabire Ruth? Ya. Oke. Jadi tetap semangat dalam hidup ini. Saya ulangi terjemahan baru Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. PS, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Tuhan. TSI, rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari roh Tuhan, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. FYH-nya. Coba lihat ini. Jadi roh ini harus tetap menyala. Tidak boleh kita padamkan. Terus begitu. Ya Kiki, semangat terus. Amin. WMD. Janganlah malas apabila kamu harus bekerja bagi Tuhan. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Oke, sekarang FYH-nya. Apa ini tulisannya? Janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan. Melainkan layanilah Yahweh dengan giat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya harap nanti ya sebelum kita akhiri, saya ingin ada kesaksian dari beberapa saudara. Dan saya ingin juga saudara menanyakan apa yang saudara lihat dari hidup saya. Ini penting supaya tema ini jadi hidup di antara kita semuanya. Jadi ini cara Tuhan untuk membawa kita tetap semangat. Karena ingat, bicara tentang api, itu bicara tentang kekuatan, tentang kuasa, tentang power, mesin, semuanya begitu. Ya, apa itu Kiki? Burung di udara diberi makan oleh Bapa. Bukan doa apa sarangnya. Coba Ki yang jelas. Nah, ngerti ya saudara? Maka itu siapa yang ada ini yang loyo? Ayo. Tahun 71. Itu pertama kali saya baca biografinya John Sung. John Sung itu rasul dari Tiongkok. Tahun 33 dan tahun 37, John Sung itu ke Indonesia. Ke Jakarta, ke Semarang. Kenapa itu? Tolong di-mute. Ya. Saya ulangi, John Sung tahun 33 dan tahun 37 itu ke Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Lahirlah gereja Tionghoa sampai hari ini. Itu John Sung, orang hebat. Saudara,
karena zaman itu masih sangat susah, gizi juga kurang, maka Johnson kena sakit paru-paru yang akut. Nah, dalam kisah hidupnya, hari-hari terakhir makin lemah keadaan tubuhnya, fisiknya. Dia tetap berkhotbah. Dan luar biasa. Dia khotbah bukan duduk, apalagi berdiri. Dia khotbah sambil di tempat tidur. Sebab lemes sekali. Karena TBC-nya, paru-parunya mengerikan. Nah, saudara bisa bayangkan. Khotbah di tempat tidur. Jadi kalau dia khotbah KKR di mana-mana, orang gotong tempat tidurnya. Sambil Johnson di atas tempat tidur, dia khotbah. Zaman itu belum ada sound system sehebat sekarang. Dia harus teriak, saudara. Sampai dia meninggal. Api. Masih ingat sejarah Jenderal Sudirman? Sama. Zaman itu penyakit TBC yang luar biasa ngeri. Nah, ditandu, ya dipikul dengan tandu. Jalan. Memberi semangat kepada pasukan untuk melawan penjajah waktu itu. Jadi api itu ternyata bisa bekerja di hidup siapa saja, nggak harus murid Yesus. Dalam kisah sejarah biografi banyak orang, kita melihat itu. Nah, semangat saudara bagaimana? Hari-hari terakhir ini, apa merasa bosan? Apa merasa loyo? Apa merasa nggak berdaya? Jangan. Tetap semangat. Ya, karena api itu tetap menyala dalam hidup kita. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dikatakan, jangan kamu tinggalkan kasihmu yang mula-mula. The first love. Cinta mula-mula jangan. Itu yang akan membakar semangat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Yusuf di Mesir. Apinya nggak padam. Dimulai dengan dia difitnah oleh kakak-kakaknya. Dibilang mati kepada papanya Yakub. Sampai Yakub nangis. Kok kamu nggak jaga adik-adikmu? Sampai binatang buas menerkam dia. Saudara, luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf. Apinya tidak pernah padam. Maka itu hari ini, ayo kita semangat. Mengerjakan panggilan Tuhan, menyelesaikan tugas dan kewajiban kita. Dia dijual ke Mesir, jadi budak. Apinya tetap menyala. Dia tetap percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Baru enak sebentar di rumah Potifar. Setan gak rela. Dipadamkan, difitnah, dituduh, dikhianati oleh istri Potifar. Yusuf tidak goyah. Apinya tetap menyala. Divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh membela diri. Tuhan tetap memberkati dia. Sampai akhirnya dia jadi orang hebat di kerajaan Mesir. Masih ingat itu sejarah. Dan sejarah Mesir masih menuliskan itu. Nah, Tuhan ingin setiap kita di dalam perjalanan hidup ini, saudara, harus punya semangat yang tidak pernah padam. Itu yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Petrus sempat padam apinya. Wah, ini orang hebat dari Nabi Re. Shalom Pak Edo. Ya, ikut gabung. Petrus pernah ngalami hampir padam apinya. Ya, ini sejarah. Jadi nggak tertulis di Alkitab. Ya, maka itu dalam gereja Katolik ada sebuah istilah quo vadis Domini. Itu dalam bahasa Latin. Ya, jadi ketika Nero makin jahat menjadi kaisar. Waktu itu untuk menghancurkan orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Maka sengaja Kaisar Nero membakar satu bagian di kota Roma.
Nah, ketika bagian di kota Roma terbakar, maka dihembuskan hoaks. Itu yang bakar orang Kristen. Weh, saudara, api sengaja dibuat besar. Sampai hampir separuh kota Roma terbakar zaman itu. Saudara, karena dituduh orang Kristen, mereka ditangkap, saudara. Dan disiksa dan dibunuh. Nah, dalam sejarah, Petrus meninggalkan kota Roma karena dia ingin menyelamatkan diri. Nah, ternyata di tengah jalan menuju pelariannya, Petrus berjumpa Tuhan Yesus. Kaget Petrus, kan dia sudah mati. Ya, maaf, sudah naik ke surga. Kenapa dia di sini? Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat Petrus keluar, yaitu dalam istilah bahasa Latin, Quo vadis Domine. Tuhan, Domine itu Tuhan ya. Maka itu gereja GKI di Indonesia sampai tahun 90-an akhir, kalau memanggil pendeta itu Domine. Ya, dulu ya, bukan pendeta, bukan nama Tuhan, itu singkatan dari Domine. Quo vadis, mau kemana Tuhan? Petrus kaget. Akhirnya dia balik ke kota Roma. Ini tradisi, ya. Petrus ditangkap, dan ketika Petrus disalib, dia bilang, jangan salibkan aku dengan model seperti ini, tapi balik badanku, biar kepalaku yang di bawah. Karena aku nggak ingin menyamai Yesusku waktu disalib. Wah, itu kisah sejarah. Saudara, apinya sempat padam karena Petrus kecewa. Tapi puji Tuhan, dia tetap semangat. Api itu nggak boleh padam sama sekali dalam hidupnya. Itu dia. Kenapa ini, Han? Pantas Dedi, ini anak saya dari Semarang ini. Pantas Dedi bubuk dikit, berkobar all day and night. Iya, nak. Karena api itu yang membakar semangat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk cara Tuhan yang begitu ajaib. Sungguh luar biasa. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita tetap semangat mengerjakan panggilan Tuhan. Saya cuma cerita, di sini masih Sabtu ya, Sabtu malam. Besok baru Minggu. Nah, jangan lupa besok pagi jam 6 WIB. Kita ketemu lagi di Zoom, Facebook, Instagram. Karena saya akan melayani di gereja Protestan Indonesia yang ada di daerah Los Angeles. Itu jam 16 hari Minggu. Ya, lalu Senin pagi dari Los Angeles saya akan terbang ke Atlanta. Tunggu 4 jam di sana, saya balik ke Amsterdam, 8 jam terbang. Tiba Selasa pagi setengah 11 di Amsterdam. Langsung malamnya jam 8 waktu Amsterdam, saya mulai pelayanan. Ya, itu jam 1 subuh hari Rabu, tanggal 23. Ya. Nah, setelah itu hari Rabu ada pelayanan di kota lain, Korinhem. Ya. Hari Kamis ada pelayanan tanggal 24 di Hofdorp. Tanggal 25 ada pelayanan lagi. Saya ke Jerman. 26 balik ke Amsterdam. Ya. Terus hari Minggu ada pelayanan. Senin enggak tahu saya dibawa kemana. Hari Selasa tanggal 29 ada lagi. Yaitu jam 1 subuh lagi. Tanggal 30 saya balik ke Indonesia. Urusan ini macam-macam. Tanggal 2 pagi saya ke Banyuwangi. Ada pelayanan di sana. Dan terus. Nah, ini yang dari Sydney tanya. Kapan? Baru balik dari Sydney kok. Tunggu ya El. Ya. Saudara, itu tetap membuat semangat. Nggak bisa berhenti. Maka itu kalau saya berhenti istirahat, saya itu merasa berdosa sekali. Karena ada banyak orang yang perlu Tuhan. Saya nggak bisa santai-santai dalam hidup. Selalu ingin berbagi kepada banyak orang. Ya, betul ya. Pengingatnya dari firman hari ini. Ayo kita tetap semangat. Jangan pernah loyo.
Masih ingat kisah Kaleb? Umurnya 80. Tapi tertulis di kitab Yosua. Kaleb yang usia 80 dicatat seperti anak umur 40. Kekuatannya luar biasa. Terima kasih, Sen. Ini anak saya dari Manokwari mengingatkan. Jaga kesehatan, Pi. Istirahat dan tidur yang cukup. Takin vitamin ya dari Manokwari. Ya. Nah ini loh ya. Tidur saya itu bukan panjangnya. Tapi kualitasnya. Wah itu cara menerangkan bagaimana ya. Serius saudara. Kalau saya tidur bukan perlu 8 jam, 9 jam tidak. Perlu lelapnya. Perlu nyenyapnya. Ya, deep sleep. Itu yang Tuhan Papa di surga menolong saya. Saya juga bersyukur untuk itu. Bisa tidur di mana saja. Nggak pakai AC kalau panas saya pun bisa tidur. Kalau waktunya tidur ya udah. Pakai kipas atau buka baju. Saudara, ini luar biasa. Nah, itu yang Jombang nuntut juga. Oh ya, nanti ke Jombang. Ya, tanggal 22, 23. 22 ya. Oh ya, tanggal 9 di Serpong. Betul. Ya, siang ya. Habis pagi ada pemberkatan nikah. Nah, yang unik nanti saudara. Aduh, ini sebetulnya saya juga repot. Tanggal 24 September. Saya ada di suatu desa yang saya belum pernah pergi di Sumatera Utara. Saya harus berkati pernikahan yang unik. Seorang hamba Tuhan masih muda namanya Abia. Nah Abia itu saya juga yang memberi nama. Saudara, Abia itu cucu saya. Ya, waktu waduh Eva Cirebon masih belum pindah atau Cirebon nanti dulu. Nah, waktu dia lahir di Nabire tahun 94. Saudara, Nabire masih sepi. Listrik nggak normal 24 jam sehari tidak. Nah, bapaknya itu polisi. Itu anak saya. Ya. Nah, ketika Abia ini lahir, bapaknya lagi tugas di pedalaman. Saya nggak tahu tim yang lain di mana waktu saya juga nggak ingat. Jadi saya ngantar ke rumah sakit untuk kelahiran Abia ini. Anak pertama, ya, mamanya ada di Salatiga, ya. Ida, saudara ini cerita ya. Saya bilang Tuhan cukup ya, saya nggak mau punya pengalaman lagi. Nah, yang ada cuma bidan, nggak ada dokter tahun itu 94 saudara. Ya udah di ruang bersalin, saya lagi santai nungguin. Nah bidannya nggak tahu kemana, ke ruangan lain saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saudara, Miko, ya Ancoa, gimana Cici? Papi lupa ini tanya kamu, nanti iya jawab ya. Saudara ini kesaksian luar biasa. Tiba-tiba anak ini lahir, bayi ini lahir saudara. Waduh, saya panik. Saya langsung terima di tangan saya. Ini pertama kali saya terima bayi lahir, licin saudara. Saya teriak ke bidan ini mau diapakan ini, saya nggak tahu. Saudara, luar biasa pengalaman itu. Nah, 24 September anak ini menikah. Dapat boru Batak yang harus menikah di daerah asalnya sana. Nah sebetulnya saya nggak bisa. Wah ini hari-hari berapa hari ini saya nego. Pokoknya pemberkatan dulu. Tidak mau. Saya bilang opa tidak mau Abi. Kamu diadati dulu. Karena harus beli nama marga. Aduh ribet sekali. Pokoknya pemberkatan dulu. Nah saya belum tahu desanya ini ada di mana. Katanya 4 jam dari Kuala Namu. Ke arah mana saya masih belum tahu. Nah nanti itu ada pernikahan yang unik buat saya. Bayi pertama yang saya tolong kelahirannya. Ya. Dan gak ada air panas lagi rumah sakit itu. Nah rumah pertama kami beli di Nabire Sari Kali Pak Edo. Itu memang seberang rumah sakit. Gak ada telepon waktu itu. Ya. Sudah dijemput Lambas ada keluarga mereka. Kamu tenang aja. Nah jadi saya harus lari. Cari air panas. Buat bersihkan bayi ini. Ya jaraknya sih ya mungkin 200 meter kali ya gitu. Nah saudara. Jadi Tuhan bawa saya punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan sekali. Bersama dengan Tuhan. Ya hidup ini.
Nah, maka itu saya berdoa, Tuhan jangan saya nggak mau lagi punya kedua kali pengalaman nolong orang melahirkan bayi ini. Saya kaget sekali. Itulah hebatnya Tuhan kita ya. Kalau dia memberikan kita kesempatan untuk apa saja. Saudara, maka itu kalau saya ingat tahun-tahun yang dulu, 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, sampai hari ini, hebat Tuhan. Memberikan kesempatan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oh, ini Venus bilang, Nabi di zaman purbakala. Bukan purbakala, Ven, atau 94 kok Ya, Ven, jadi Abi mau menikah ini, 24 September ini. Apalagi yang mau cerita, kalau api itu tetap menyala, tetap berkobar di hidup kita masing-masing. Woi, luar biasa, saudara. Apa? Oke, coba ya. Komen ini bagus. Sangat disayangkan ya. Jika ada saudara seiman, hamba Tuhan, orang-orang yang berkuasa di gereja, saling memadamkan api itu dengan saling menjatuhkan, mengkhianati, memfitnah, saling berdebat. Iya betul, sedih sekali. Aduh, saudara saya cuma cerita ya. Puji Tuhan, orang itu meninggal. Tahun 85, saudara, waktu itu ada jenderal namanya Sudomo, Jenderal Sudomo. Itu menjadi menteri, apa ya, sekarang Polhukam, saya lupa menteri apa, Pak Sudomo dulu. Nah, nggak tahu bagaimana Pak Sudomo ini membuat peraturan. Istilahnya bersih lingkungan. Ya, tolong yang masih muda-muda, nggak usah terlalu serius dengerin saja. Nah, istilah dipakai oleh Pak Domo bersih lingkungan. Itu semua orang ya berkedudukan rendah maupun tinggi zaman itu, termasuk rakyat biasa, yang punya hubungan keluarga terdekatnya itu dicap atau pernah jadi anggota PKI. Zaman itu saudara, KTP ya yang keluarganya pernah terlibat PKI jahat, waktu itu pemerintah Soeharto ini jahat sekali. Itu ada Menteri Polhukam ya. Itu ada tanda OT. Tolong perhatikan. Nah, kalau KTP ada tanda OT, 2 huruf itu saja, itu namanya organisasi terlarang. Dan itu PKI. Oh ya, bukan Menteri Polhukam, Pangkokaptib, begitu ya. Nah, saya nggak tahu, maaf ya saudara. Ini gembala saya, gembala senior saya. Saya di gereja itu adalah wakil untuk pelayanan pengembalaan anak remaja di Surabaya ini. Rupanya nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba saya ini didatangi beberapa aparat, bahkan kantor pelayanan yang saya sewa, itu masih 3 tahun, ya. Tiba-tiba dikasih waktu cuma 2 minggu oleh pemiliknya suruh keluar. Loh, padahal pemiliknya kenal baik saya. Terus saya tanya, loh salah kami apa? Aduh maaf, Den, saya nggak bisa cerita sambil nangis. Ya ampun, saya juga nggak sampai hati nih. Sambil nangis kena apa? Ya udah kami siap-siap keluar. Puji Tuhan ada seorang anak Tuhan, ya, arsitek terkenal di Surabaya tahun itu, punya kantor nggak dipakai, lalu kami pindah. Saudara, setelah sekian bulan, baru saya dapat berita jelas. Wih, waktu itu kakak saya, adik 2 saya, marah kepada pendeta itu. Ternyata pendeta saya sendiri, gembala loh, itu melaporkan saya ke beberapa instansi. Awas loh, pendeta Daniel itu nggak bersih lingkungan. Karena papanya mati terbunuh zaman September G30S. Wih, saudara, saya syok. Ini gembala kok ada sejahat itu hatinya.
Akhirnya ketahuan juga namanya Pak Iwan yang rumahnya saya kontrak. Akhirnya saya bilang, Om Iwan, ternyata ada ini. Loh, kok kamu tahu? Saya sih nggak cari tahu, Om. Ya karena dia sudah tua. Ya, tapi ini berita sudah nyampe. Seperti itu. Saudara, saya nggak dendam sama sekali. Itu yang membuat teman-teman saya hamba Tuhan. Hah? Kamu difitnah seperti itu untuk apa? Saya harus kecewa. Kalau saya dendam rugi loh. Nah ini loh. Kalau saya dendam kepada gembala senior saya, api itu langsung padam. Saya jamin pasti padam. Karena api itu akan padam ketika saya tidak taat. Nah mengampuni itu adalah perintah. Puji Tuhan. Waduh, kalau ingat zaman itu saudara, pelayanan kami sungguh-sungguh diacak-acak. Bukan oleh orang lain. Oleh gembala senior. Luar biasa. Tapi puji Tuhan, setan kalah. Ya, saksi hidupnya masih ada beberapa orang di antara kita sekarang ini. Puji Tuhan untuk itu. Ya, maka itu ayo kita praktek. Ya, kita praktek. Mengampuni. 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 Ya, saya nggak rugi sampai hari ini. Wow, ini ada orang hebat dari daerah New York. Cik Sin. Ya, nah saudara yang saya sapa ini di Facebook saya. Ini anak dari seorang tokoh kegerakan Indonesia. Saya cerita dulu ya Cik Sin. Ya, papanya yang saya sebut ini sekarang ada di New York. Saya lagi di San Francisco, Cik Sin. Itu orang terkenal. Ya, nama Tionghoanya Tan Ik Kwan. Seorang pengusaha dari kota Malang. Ya, Jodipan 25 ya nggak salah rumahnya Cik Sin dulu ya. Itu penyamak kulit di kota Malang. Nah, saya lupa. Oh, nama Indonesianya Ikhwan Sakarya. Salah satu anaknya hebat jadi hamba Tuhan. Namanya Paul Sakarya. Ada di Malang sampai hari ini. Nah, Om Tan Ikhwan ini yang punya rumah retreat dan sekolah Baetani di Nongko Jajar. Nah, orang Jawa Timur pasti tahu. Puji Tuhan, ini anak pertama ya, Cik Sin anak pertama ya. Dari papi, Om Tan Ikhwan. Nah, Om Tan Ikhwan ini dulu adalah pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Mengundang banyak hamba Tuhan dari luar negeri. Ya, Jodipan 25, ya. Nah, salah satu yang diundang adalah Reverend Edwin Stube dari Baltimore, Amerika. Nah, Om Stub saya panggil, ini guru saya yang pertama ngajar. Dia pendiri Lawang Bible Training Center. Wih, puji Tuhan Cik Sin bisa hadir hari ini di sini. Nah, saudara, api itu terus menyala. Dari banyak orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ada di dalam banyak gerakan itu. Betul ya? Kenapa En? Ya, yang dari Palopo ini anak saya senang bisa ikut belajar. Nah, sekarang kita lihat. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Cik Sin, saya senang sekali bisa ikut gabung. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Oh, dari Surabaya ada komen. Api yang benar melambangkan kekuatan, semangat, tetap berkobar. Sebab itu jaga api itu jangan padam. Api itu juga membuat sukacita, taat dan nurut firman supaya api itu tetap menyala. Amin. Ya. Oke Uji. Oh ya, Papa lupa lu ngasih nomor teleponnya Vincent ya. Nanti ingetin itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. AYT.
Dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Akan tetapi marilah kita saling menguatkan. Terlebih lagi, karena kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. PS, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. TSI, janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab hari kedatangan Yesus makin dekat. Nah, saudara, jangan terjemahkan ini kebaktian. Beda. Nah, istilahnya begini. Kalau masing-masing kita ini bara, wowo bahasa Jawanya, bara tahu? Arang, ya. Masing-masing kita ini adalah arang yang sudah menyala. Saudara ingat, kalau arang ini sendirian, pasti cepat mati padam. Tapi kalau arang-arang ini dikumpulkan jadi satu, awet nyalanya, bertahan lama apinya. Ini komunitas. Ini komunitas. Dalam 3 hari ini di Nabire ada karnaval yang macam-macam untuk 17-an. Ya, untuk anak-anak sekolah, untuk kelompok apa lagi lupa. Lalu lomba mobil hias, lalu apalagi semuanya. Puji Tuhan, keluarga kita di Nabire ikut semua perlombaan itu. Dan puji Tuhan, orang melihat, wih pesat, wih ini pesat, luar biasa. Nah saudara, lalu saya beri komen, waduh kalian hebat, anak-anak yang luar biasa. Mereka jawab, kami bisa hebat, maaf ya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami bisa hebat, karena kami dipimpin oleh orang hebat, maksudnya saya. Terus saya balas kepada mereka. Oi, Pak Raymond dari Nabire, gimana nak? Sempat ikut kemarin pawai, karnaval, semuanya itu. Terus saya balas. Kalau saya dikatakan hebat, tapi tanpa kalian yang mau taat, maka semua nggak akan jadi. Yaitu, kami selalu kumpul. Bara api yang satu, wowo yang satu kumpul. Oh, jadi panasnya itu luar biasa. Nggak bisa padam, saudara. Nggak bisa padam. Hebatnya. Maka itu jangan menjauhkan diri dari komunitas. Ya, jangan. Ayo kita semangat. Ayo kita bangkit. Ya, maka itu dalam hidup ini, saudara. Kalau kita tetap percaya. Ibrani 10, Bu Melati, bukan Ibrani 20. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Maka kalau kita dalam hidup ini tetap menjaga, saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendorong, saling memberi semangat. Wah, hidup ini akan luar biasa. Ya, api itu terus menyala, nggak akan padam sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maka itu kalau kita ingat di Perjanjian Lama, api mesbah ya tidak boleh padam. Lampu pun tidak boleh padam. Ya. Oke, begitu ya Lambas saya bawa. Ini anak saya dari Palopo. Sampai sekarang pun masih ada kita melihat pendeta atau hamba Tuhan yang memadamkan api orang percaya dengan sengaja menyebarkan fitnah. Sedih kalau melihat itu. Itulah yang dikerjakan oleh iblis. Saling memadamkan, nggak saling memberi semangat. Bukan begitu Filipus. Ini komen, kalau arangnya banyak, sate, katanya, awas kamu. Saudara, jangan kita saling memadamkan. Jangan ada iri hati di antara kita. Saling memberi semangat. Saya kesaksian lagi.
tanggal 5 Agustus kemarin, saya berkati pernikahan. Ya. Nah, yang menikah itu pengantin perempuan anak gembala dari salah satu gereja di Tangerang. Nah, saya nggak kenal, ya yang hadir itu pendeta yang siapa saja. Tapi saya tahu pasti ada yang hadir. Ini yang menikah anaknya gembala kok. Nah, ketika mulai pemberkatan, ini kebiasaan saya. Dimanapun saya diminta untuk memberkati pernikahan, saya selalu mengajak hamba Tuhan siapa saja yang hadir hari ini, ayo sama-sama maju, nyatakan berkat untuk pengantin. Nah, pertama saya tanya, ada nggak hamba Tuhan yang hadir? Rasanya nggak ada. Tapi saya rasa ini pasti ada. Gitu. Ya udah. Akhirnya saya ngomong, kalau ada hamba Tuhan gembala yang hadir di sini, ayo ikut maju bersama saya. Loh, ternyata ada 4 hamba Tuhan yang hadir. Gembala dari berapa gereja. Ya udah, saya ajak memberkati. Nah, jadi saya selalu memberi kesempatan. Apalagi anak-anak muda. Maka itu sampai hari ini Tuhan percayakan begitu banyak murid. Saya nggak pernah iri hati kepada mereka. Justru kalau saya melihat ada anak-anak muda lebih hebat dari saya senang sekali. Dan saya dorong, maju kamu, maju. Itu dia. Benar juga ya, kita hebat. Kalau kita taat pada firman yang disampaikan. Amin. Betul sekali. Nah, inilah fakta di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita memberikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja dengan api yang tak kunjung padam itu, supaya orang-orang lain pun dapat menikmati apinya. Ya. Kalau ada yang bisa nampilkan ya, kok tiba-tiba saya ingat. Zaman tahun 79 sampai 89. Hampir tiap tahun, waktu itu kami ada jambore pelajar. Ya itu keren sekali. Nah, di situ ada lagu yang digubah oleh saudara kita, anak-anak muda SMA dari Semarang. Masa muda. Masa muda, sungguh senang. Terus jangan padamkan api, saya lupa. Kalau ada, tolong carikan. Lagu itu nanti bisa nyanyi. Itu lagu yang luar biasa. Yang ngarang dari Semarang. Anak-anak muda zaman itu. Kalau Betty ada, bisa ikut mengingatkan itu. Nah, jadi lagu itu membuat kami semangat. Anak-anak muda tidak bisa jangan memadamkan api itu. Dan tetap semangat sampai hari ini. Puji Tuhan. Oh, Eva ikut, masih ingat lagunya itu Eva? Ya, coba cari siapa yang ingat ya. Lagu itu, masa muda sungguh senang. Masa Tuhan memanggilku. Ya, coba kalau ada kasihkan Filipus. Supaya ntar kita bisa ikut nyanyi. Oh ya, Ria ya. Oh ini, ada yang nulis sudah. Ya, masa Tuhan memanggilku, betul. Itu cuplikannya. Ya, oke. Kembali dari Palopo. Agar apa yang di dalam diri kita tidak padam. Jangan menyimpan sakit hati dan dendam. Betul sekali. Selalu mengampuni. Selalu berdamai. Dengan siapa saja, maka hidup ini akan luar biasa, saudara. Karena ya kalau itu, lihat ayat yang berikut lagi. Musa, ya pernah hampir loyo. Karena dia nggak tahan, diomeli oleh bangsa itu. Saudara, tapi Tuhan menguatkan Musa. Ya dengan semangat yang luar biasa. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, gimana caranya Musa? Buka Ibrani 11. Nah, supaya api itu tidak padam, kita lihat hidup Musa. 11, Papa lupa ayat berapa. Coba cari tentang Musa. Ada 3 hal yang saya suka dari hidup Musa. Supaya api itu tidak padam. Ya, berarti mulai 20-an. Satu terjemahan aja. Satu terjemahan. Ya, ayat 20. Enggak. Kebanyakan.
Enggak. Tadi itu 21 nggak salah. Coba mulai 21 Filipus. Atau 20. Pelan. Ya. Oh 23. Ya 23. Lihat ini ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Karena imanlah ini yang membuat api dalam hidup Musa tidak padam. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ini iman Musa yang membuat apinya tidak padam. Yaitu rela menanggalkan warisan sebagai cucu raja. Ingat Mesir zaman itu, kekayaannya luar biasa. Musa menolak. Yang kedua, ayat 25. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, yang membuat padam api itu adalah kenikmatan. Hati-hati dengan kenikmatan duniawi. Saya lompat dulu. Oh ya lanjut ya, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi masih satu bagian ini ya. Ayat 25 dan 26 itu satu bagian. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi nomor 1, Musa menolak warisan kerajaan Mesir. 2, Musa mau meninggalkan zona nyaman supaya apinya tidak padam. Hati-hati, zona nyaman bisa memadamkan api yang menyala itu. Maka itu ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih ya daripada harta Mesir. Yang ketiga ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Musa bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, hal ketiga yang membuat api itu nggak padam di hidup Musa, karena Musa lebih takut Tuhan daripada manusia. Saudara, ayo kita kerjakan ini. Izinkan saya memberi pernyataan ini. Ayat 23. Maaf, ayat 24. Ada banyak tawaran untuk saya bisa nikmati hidup. Contoh, tahun 89, saya sudah punya izin tinggal tetap di Australia. Saya sudah mapan di Amerika. Saya sudah nyaman di Eropa. Jadi tahun-tahun itu saya jarang di Indonesia. Tapi ketika api itu membawa saya meninggalkan kenyamanan pindah ke Papua sampai hari ini. Puji Tuhan. Seperti banyak orang mengetahui. Saya kalau disuruh Tuhan menyampaikan kebenaran, saya nggak perlu takut. Ada orang kaya di situ, ada orang apa, saya nggak takut. Maka itu kalau saudara beberapa mengikuti saya, ya khotbah di Polda Kalsel misalnya, khotbah di antara pejabat-pejabat di Papua, saya nggak takut untuk menyampaikan kebenaran. Dan itu dimiliki oleh Musa. Puji Tuhan ya untuk itu, dan itu luar biasa. Nah, klimaksnya. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam, itu yang memimpin Israel masuk Kanaan dari Mesir. Jadi setiap kita mulai hari ini, jangan padamkan roh. Biar dia tetap menyala di hidup kita. Dan itu membakar semangat kita. Memberi dorongan yang kuat
untuk kita tetap maju. Hebat ya? Maka itu percayalah saudara, roh itu nggak akan padam di hidup kita. Roh itu tetap menyala sampai Yesus datang kembali. Puji Tuhan.